Zaman kapur adalah surga bagi dinosaurus. Pada zaman itu, para dinosaurus bertebaran di muka bumi dari pemakan daging sampai pemakan tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, tim jelajah alam akan membahas dinosaurus herbivora atau pemakan tumbuhan. Dinosaurus tersebut bernama Parasaurolophus. Setelah kalian melihat gambar Parasaurolophus, pasti dinosaurus ini tidak asing bagi kalian. Dinosaurus ini sudah banyak ditampilkan di banyak layar lebar. Selain moncongnya mirip bebek, ciri khas lain dari Parasaurolophus adalah jambul di kepalanya. Menurut kalian, apa fungsi dari jambul ini? Apakah untuk mempertahankan diri atau hanya hiasan saja? Mari kita bahas. Parasaurolophus jika diartikan berarti dekat kadal jambul. Nama mereka biasa disingkat Parasaur. Parasaurolophus juga termasuk ke dalam genus Dinosaurus ornithopoda, yaitu dinosaurus pemakan tumbuhan yang berukuran sedang hingga besar. Contohnya Iguanodon. Parasaurolophus juga termasuk Hadrosaurid atau dinosaurus berparuh bebek. Lihat saja bentuk mulutnya, mirip bebek kan? Penemuan tulang Parasaurolophus yang pertama ditemukan di Kanada pada tahun 1920 oleh ahli paleontologi William Parkes. Kerangka yang ditemukan ini hampir lengkap, hanya kehilangan sebagian ekor dan kaki belakang di bawah lutut. William Parkes menamai fosil ini Parasaurolophus walkeri untuk menghormati Sir Bayon Edmund Walker, Ketua Dewan Pengawas Museum Ontario. Kemudian, pada tahun 1921, Charles Hustonberg menemukan spesies kedua di Great Plains, New Mexico. Charwiman menamainya Parasaurolophus tupican pada tahun 1931. Tupican berarti pemain trompet. Untuk spesies ketiganya ditemukan pada tahun 1961 oleh John Austin. Spesies ini diberi nama Parasaurolophus certocristatus. Fosil yang ditemukan ini mencangkup bagian jambul pendek dan bulat dan bagian badan lainnya kecuali kaki, leher, dan ekor. Dari hasil penemuan di atas, kita mengetahui bahwa Parasaurolophus ada 3 jenis, yaitu Parasaurolophus walkeri, Parasaurolophus tupican, dan Parasaurolophus certocristatus. Dari ketiga jenis tersebut, terdapat banyak perbedaan, seperti Parasaurolophus walkeri yang memiliki struktur tubuh yang lebih sederhana daripada Parasaurolophus tupican. Parasaurolophus walkeri memiliki jambul yang lurus daripada Parasaurolophus certocristatus. Sementara untuk spesies tupican merupakan jenis Parasaurolophus yang memiliki jambul terpanjang dari spesies yang lain serta memiliki struktur tubuh yang sangat kompleks. Kemudian, spesies terakhir, Parasaurolophus certocristatus, memiliki jambul yang sangat melengkung yang berbeda dengan 2 spesies lainnya. Bahkan, pada awalnya para peneliti mengira kalau Parasaurolophus jenis ini adalah betina, padahal mereka ada jenisnya sendiri. Parasaurolophus certocristatus merupakan jenis Parasaurolophus terkecil. Pada awalnya, Parasaurolophus dianggap berkerabat dekat dengan Saurolophus karena mereka sama-sama memiliki jambul. Namun, setelah diteliti kembali, Parasaurolophus dimasukkan sebagai anggota subfamili Lambeosauridae dan kerabat terdekatnya Charonosaurus. Parasaurolophus hidup pada periode kapur akhir, yaitu sekitar 76-73 juta tahun yang lalu di Amerika Utara. Ciri utama dari dinosaurus ini adalah tanduk mereka. Tanduk ini sangat unik karena berisi tabung yang terhubung dari ujung hidung sampai puncak tanduk. Banyak hipotesis yang diajukan peneliti tentang fungsi tanduk ini. Salah satu hipotesis yang ditolak adalah menyamakan tanduk Parasaurolophus dengan snorkel. Hipotesis ini ditolak karena di puncak tanduk tidak ada lubang untuk menghirup udara. Pada akhirnya, para peneliti meyakini fungsi dari tanduk ini sebagai pengatur suhu tubuh. Kemudian, ada juga yang berpendapat jambulnya sebagai ruang beresonansi untuk menghasilkan suara frekuensi rendah untuk mengingatkan anggota lain jika ada predator. Hobson menemukan bukti bahwa anatomi hadrosaurid memiliki pendengaran yang kuat. Yang terakhir, jambul Parasaurolophus berfungsi sebagai pembeda antar spesies. Perlu diketahui bahwa jambul Parasaurolophus berubah seiring bertambahnya usia. Semakin dewasa Parasaurolophus, maka semakin tumbuh jambulnya. Baiklah, setelah kita mengetahui kegunaan jambulnya, lalu apa yang dimakan Parasaurolophus? Sebagai dinosaurus berparuh bebek,
Parasaurolophus adalah dinosaurus herbivora. Mereka makhluk yang dapat berjalan menggunakan 4 kaki dan 2 kaki dengan kaki belakang panjang dan kaki depan pendek. Kemungkinan mereka suka berjalan dengan 4 kaki ketika menjelajah hutan dan menggunakan 2 kakinya ketika sedang berlari dan meraih daun di pohon tinggi. Sebagai herbivora, Parasaurolophus menggunakan paruhnya untuk memotong tanaman. Kemudian mereka memakan dengan gerakan menggiling yang mirip dengan mengunyah. Salah satu hal yang unik adalah Parasaurolophus memiliki banyak susunan gigi, namun yang digunakan hanyalah sedikit ketika mengunyah. Sebagian gigi disimpan sebagai cadangan dan siap menggantikan gigi yang rusak. Untuk makanan utama mereka berupa daun, rumput, pakis, dan jarum pinus. Fosil Parasaurolophus banyak ditemukan di wilayah Alberta, Kanada, New Mexico, dan Utah. Dulu, pada periode kapur, wilayah-wilayah tersebut dijadikan sebagai dataran banjir, lembah sungai, dan daerah pesisir dataran rendah. Parasaurolophus kemungkinan besar menghuni kawasan-kawasan tersebut karena banyak sumber daya tanaman. Daerah tersebut memiliki banyak vegetasi, termasuk pakis, tumbuhan runjang, sikas, dan tanaman lainnya yang menjadi sumber makanan bagi dinosaurus herbivora. Para peneliti sepakat bahwa cara reproduksi Parasaurolophus adalah bertelur. Para betina akan bertelur di sarang yang dibangun di atas tanah. Parasaurolophus sangat menyukai bersarang di tempat yang tinggi. Pada saat menetas, bayi Parasaurolophus sangat mirip dengan bentuk dewasanya. Mereka tumbuh dengan cepat dalam beberapa tahun. Para ahli berpendapat, pada saat kecil, Parasaurolophus menggunakan kedua kaki belakangnya. Seiring dengan pertumbuhan, lama-kelamaan kaki depan mereka akan semakin kuat dan dapat menopang tubuh mereka yang besar. Dinosaurus herbivora biasanya hidup bergerombol. Dengan adanya kawanan yang besar, membuat predator sangat sulit menargetkan mangsanya. Berbicara tentang predator, menurut kalian, predator apakah yang menjadi ancaman bagi Parasaurolophus? Berikut ini ada beberapa predator yang menjadi ancaman bagi mereka. Yang pertama adalah Tyrannosaurus Rex, Albertosaurus, dan Daspletosaurus. Predator-predator tersebut adalah ancaman besar bagi Parasaurolophus. Menurut kalian, bagaimana cara mereka mempertahankan diri? Tentu saja, mereka mengandalkan komunikasi antar kelompok. Pendengaran Parasaurolophus sangatlah tajam, jadi mereka sangat sensitif dengan suara sekecil apapun. Kemudian, kemampuan lari mereka juga cukup cepat untuk melarikan diri dari predator. Parasaurolophus memang dinosaurus yang mengesankan, akan tetapi mereka punah pada akhirnya. Teori yang paling kuat tentang kepunahan Parasaurolophus adalah hantaman asteroid besar ke bumi. Hantaman itu membuat lapisan bumi tertutup debu dan menutupi matahari sehingga tanaman sulit melakukan fotosintesis dan akhirnya pada mati. Akibat hal ini, Parasaurolophus dan dinosaurus herbivora lainnya kesulitan mendapat makanan dan mereka mati secara perlahan. Itu saja pembahasan kita tentang Parasaurolophus. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe channel Jelajah Alam. Sekian dan terima kasih.